Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ustaz Sanur selaku pembimbing atau pengasuh rumah tabligh 2, kepada yang terhormat ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukurlah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita di sini dapat berkumpul bermuajah, saling membaca Al-Quran, membenarkan Al-Quran, dan semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di Allah. Selanjutnya acara di sini yaitu tausiah dari Bapak atau dari Ustadz Sanur. Monggo waktu kami persilahkan kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ikrarkan bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin sebagai wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita selama ini dan sampai detik ini. Terutama ibu-ibu semuanya, hari ini masih diberi kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan, kenikmatan rezeki yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Alhamdulillah. Sholawat serta salam kita ikrarkan dengan membaca sholawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan kita mendapatkan syafaatnya sejak di dunia ini, terlebih-lebih nanti fi yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semuanya, jemaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada hari ini atau setiap harinya kita senantiasa mendapatkan keimanan yang maha besar, yaitu kenikmatan iman. Dengan kenikmatan iman itu kita bisa melakukan apa saja, dan apa saja yang kita lakukan itu didasarkan pada iman, maka akan bernilai ibadah. Nah, apa saja yang kita lakukan itu ditambah lagi dengan kita dibimbing dalam Islam, yaitu kenikmatan Islam, sehingga apa saja yang kita maksudkan tadi adalah sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan menjalankan perintah itu, dengan menjauhi larangan itu, akhirnya yang didasarkan dengan iman, maka akan senantiasa bernilai ibadah. Kenikmatan kesehatan, alhamdulillah hari ini kita bisa hadir di rumah tahfidz ini, bisa mengaji untuk belajar membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid yang benar dan juga makharijul huruf yang benar. Semoga semuanya ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu semuanya, ini adalah salah satu bentuk wujud syukur selain alhamdulillahirabbil alamin yang sudah kita ucapkan. Maka kita senantiasa memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mencari ridhonya, yaitu menjalankan perintah, salah satunya adalah thalabul ilmi. Semoga kita diberi ilmu yang manfaat, senantiasa diberi kesehatan, senantiasa diberi rezeki yang berlapang serta barokah. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu-ibu yang saya sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ustazah Zulfa untuk menghandle acara ini. Terima kasih kepada Ustaz Sanur
Semoga apa yang disampaikan dari beliau dapat kita dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya waktunya yaitu sesi tanya jawab bagi ibu-ibu yang berkenan atau mempunyai unek-unek di dalam hati apapun masalahnya. Silahkan bertanya langsung kepada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimanakah cara kita menghilangin rasa was-was? Seringkali kita itu merasa was-was dalam hal apapun. Sholat, apa kita misalnya dalam perjalanan itu, kalau hati kita itu sudah was-was, kita itu kok sering nggak konsen dan tidak merasa nyaman gitu Pak Ustadz. Apakah ada cara untuk menghilangkan dan doa? Bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa dalam diri kita itu penyakit was-was itu? Terima kasih Bu Yofa atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan dari Ibu akan dijawab langsung oleh Ustaz Sanur. Nah, monggo Pak. Jadi pertanyaannya bagaimana cara menghilangkan was-was, kemudian adakah doa untuk menghilangkan was-was tersebut, karena dirasa dari ibu-ibu itu penyakit was-was itu akan mengganggu kenyamanan aktivitas beribadah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari salah satu jamaah kita tentang penyakit was-was. Penyakit was-was ini manusiawi sekali. Artinya ini memang direncanakan dan menjadi tujuan utama dari golongan lain, yaitu asyaiton, ya, untuk senantiasa membuat hati kita was-was dalam hal apapun. Tadi ya disebutkan dalam hal apapun, ya, mungkin masak, mungkin was-was, ini tadi sudah tak kasih belum, rasanya gimana ya, was-was, sudah matang mau disuguhkan, wah jangan-jangan nggak enak, was-was, waduh takut. Itu penyakit, memang penyakit, padahal masakannya sudah enak tapi masih was-was lagi. Nah, kemudian dalam urusan ibadah terutama, maka kita menjadi target utama setan untuk agar ibadah kita tidak tenang. Nah, ini memang program setan untuk mengganggu kita. Nah, ini bahaya sekali kalau kita istilahnya tidak mengatasi sejak dini. Pertama, was-was itu sebetulnya terkait dengan masalah ilmu. Artinya, ketika kita sudah mempelajari suatu ilmu, katakan ilmu wudhu nih, tadi disebutkan masalah sholat ya, katakan ilmu wudhu aja. Ilmu wudhu, ketika kita belum paham betul mana rukun wudhunya, mana sunnah wudhunya, akhirnya kita nanti akan bingung. Nah, ini tadi saya itu wudhunya sudah benar apa belum ya? Karena nggak tahu benar apa belum, ya itu akan mengakibatkan was-was. Apalagi ketika melihat temannya, wudhunya kok beda, was-was lagi, punya saya sah apa enggak, punya dia sah apa enggak, seperti itu, was-was. Tapi ketika kita sudah mempunyai ilmu tentang wudhu, maka lakukan saja wudhu, nggak usah punya penyakit was-was. Nah gitu, artinya jangan sampai ada ragu-ragu. Ragu-ragu termasuk bagian dari was-was itu tadi. Dilanjutkan dalam sholat. Ketika dalam sholat, rukun-rukun sholat kita harus kenal. Mana rukun sholatnya, mana sunnah sholatnya. Terus kemudian apa-apa dalam hitungan, termasuk hitungan rakaatnya, ya kita mengalir saja. Ketika kita sudah niatkan dengan yang didasari pada ilmu, Bismillahirrahmanirrahim, niat di dalam hati, dilahirkan di dalam talafut atau istilahnya melafalkan secara lisan, itu adalah mandub sunnah, karena untuk menuntun hati kita agar bisa bertakbiratul ihram dibarengi dengan niat sholat. Allahu Akbar, ya udah mantap aja, jangan sampai terlalu lama. Allah, ya Allah, kukis bener bro ya. Waduh, ini akhirnya diulangi lagi. Allah, kok wis loh, kok urung hu lagi, akhirnya double loh dan hu. Umpamanya seperti itu. Akhirnya was-was terus, was-was. Bener apa salah niatnya? Allahu Akbar. Terus kemudian pas sudah rukuk, sudah sujud, kemudian berdiri lagi, iki
Iroyo. Nah, ojo-ojo, jangan-jangan ketika kita lupa seperti itu, memang pikiran kita lagi melayang-layang. Kita pas sholat, kemudian ingat masakannya gosong, misalkan ketika sholat ingat ini ada suara kucing ini tadi lauknya belum tak tutup misalkan dan sebagainya itu. Akhirnya membuat kita lupa loh, ini kurang rakaat. Aku kok ragu-ragu. Tapi itu beda. Kalau was-was bukan itu gangguan setan untuk menghilangkan konsentrasi kita waktu sholat, kekhusyuan waktu sholat. Tetapi ketika terjadi ragu-ragu dalam sholat, maka kita harus memilih jumlah rakaat yang sedikit. Umpamanya sholat maghrib, ini tadi sudah 3 rakaat ini apa baru 2 rakaat ya? Ragu-ragu kita. Nah, jangan meninggalkan sholat. Artinya apa? Jangan dibatalkan, melainkan putuskan langsung saat itu juga. Berarti saya masih 2 rakaat. Kita ambil yang sedikit, baru nambah 1. Walaupun tadi sudah 3, tapi ketika kita ragu-ragu hitungan, maka pilihlah yang sedikit. Tidak usah mengulangi dari awal. Jadi misalkan kita batalkan, balik meneh, seperti itu tidak. Allahu Akbar lagi enggak, cukup putuskan jumlah yang sedikit lalu menambahkan 1 rakaat karena 3 rakaat kan begini kan? Nah, itu untuk menghilangkan was-was pertama kita harus punya ilmu. Makanya di rumah tahfidz ini juga diajarkan ilmu fikih, yaitu ilmu tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah air suci, kemudian terkait dengan toharoh, kemudian ada wudhu, ada sholat, ada bacaan Fatihah dan sebagainya. Ini penting sekali kita pahami agar kita tidak terjangkit was-was level yang pertama. Ilmu harus tahu apa yang mendasari amalan-amalan atau syariat-syariat agama Islam yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya tingkat yang kedua, kalau kita sudah berilmu nih, sudah tahu rukunnya wudhu, sunahnya wudhu, udah bener lah wudhunya secara ilmu fikih. Nah, tapi hati kita masih was-was, ya gitu ya. Mungkin was-wasnya tidak masalah wudhu, tapi was-wasnya adalah masalah bersucinya. Karena sebelum wudhu, misalkan tadi saya kencing nih, Pak kencing ini kira-kira sudah bersih belum ya saya nyucinya? Ya berarti ketika bersuci dalam setelah kita melakukan pipis nyuwun sewu, nah itu ya memang harus didasarkan ilmu juga. Kalau ilmu kita bersuci dari najis ketika buang air kecil ataupun buang air besar, maka tidak perlu was-was lagi. Kan begitu. Berarti semuanya ilmu harus dimiliki. Nah, semuanya ilmu wudhu sudah, ilmu bersuci sebelum wudhu juga sudah, ternyata masih was-was misalkan. Nah, ini penyakit. Dan tidak masalah, itu memang sekali lagi manusiawi, artinya setan mentargetkan kita dalam melaksanakan segala amalan yang kita lakukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala disusupi penyakit-penyakit was-was. Nah, terkait dengan masalah doanya tadi, bagaimana doanya? Apakah ada doa untuk menghilangkan penyakit was-was ini? Al-Qur'an sudah menjawabnya, yaitu kita sering membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena itu godaan syaitan. Maka kita tidak punya daya dan kekuatan kecuali minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus mau wudu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau sholat, misalkan begitu ya, mau sholat, iya dan sebagainya, pikirannya udah bingung duluan. Itu setan yang mengganggu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum niat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Senantiasa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan ada lagi, yaitu apa? Yaitu kita membaca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Begitu itu. Jadi tuntunan Al-Qur'an, kita senantiasa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Kita jalankan bacaan Al-Qur'an yang mungkin nyun sewu. Semua Al-Qur'an itu bagus, semua Al-Qur'an itu benar. Artinya apa? Tapi ada bagian ayat Al-Qur'an yang terkait dengan masalah itu secara langsung, yaitu tentang surat An-Nas tadi dibaca sebelum sholat. Jadi pas qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna
محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Kita langsung menata diri, atau kalau jadi imam ya maju di depan, persiapkan menjadi imam. Kemudian kalau makmum ya kita meluruskan barisannya. Tugas imam mengomando saja, luruskan barisan. Jangan ada makmum yang membangkang misalkan, enggak aku gini wae misalkan. Jangan, luruskan, depan penuhi dulu. Begitu, baru belakangnya jangan cari barisan masing-masing. Nah, kemudian pas saat itulah, pas kita mau sholat itulah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sempatkan baca An-Nas, sebab insya Allah dengan ya, Pak. Iya, sebelum sholat ya, sebelum sholat. Nah, itu ini dan juga kita membaca An-Nas, setan akan tunggang langgang untuk meninggalkan kita. Nah, ketika di dalam sholat masih ada was-was, nah ini yang menjadi masalah. Tapi ini suatu kabar baik bahwa berarti Anda ketika sholat masih terjadi was-was padahal sudah didasari pada ilmu, itu memang jenengan mempunyai ilmu yang sudah tingkat tinggi. Setan sangat tidak ingin sholat Anda sah. Setan tidak ingin sholat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini permasalahan yang besar. Tapi kita tenang saja, asalkan jalankan terus. Berarti Anda sudah berilmu tinggi, yang menjadi orang soleh, yang menjadi target setan untuk senantiasa menggoda orang-orang di dalam sholatnya. Jalankan terus, tidak usah dipatahkan. Terus. Terima kasih, demikian Ibu yang bisa kami sampaikan, dan sebagai jawaban atas pertanyaan jamaah kita, semoga bermanfaat tidak hanya untuk yang bisa hadir di sini, tetapi juga bisa bermanfaat untuk yang di rumah dengan cara melihat video kami di grup kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Untuk itu kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis bersama tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Alhamdulillah.